Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Nurul Khotimah dari Universitas Pamulang, Fakultas Sastra Indonesia, kelas 1036. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester, yaitu fonologi. Dalam KBBI, bahasa diidentifikasikan sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Gorscraft dalam Chers mendefinisikan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang berasal dari alat ucap manusia. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa pada umumnya, baik itu bunyi bahasa yang bersifat membedakan makna maupun bunyi bahasa yang tidak berfungsi membedakan makna. Objek kajiannya adalah fon bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan pentingnya fonologi dalam ilmu bahasa agar kita sebagai anggota masyarakat dalam berbahasa mengeluarkan simbol bunyi yang berasal dari alat ucap manusia dapat mempelajari bunyi bahasa serta membedakan makna. Tujuan teoritis dari studi fonetik ini adalah untuk mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menunjukkan fungsi hubungan yang satu dengan yang lainnya. Secara lebih rinci, tujuan teoritis studi fonetik bagi seorang ahli fonetik mencangkup mendeskripsikan bagaimana fungsi organ tubuh sebagai alat bicara, penghasil bunyi-bunyi bahasa, mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya bunyi bahasa, mengklasifikasikan bunyi-bunyi bahasa berdasarkan karakteristiknya, mendeskripsikan runtutan bunyi dalam satuan-satuan bunyi tertentu. Salah satu satuan bunyi adalah silabis. Selanjutnya itu melambangkan bunyi-bunyi dalam tulisan fonetis. Tujuan praktis bagi studi fonetik berkaitan dengan bidang-bidang interdisipliner. Bagi pengajar bahasa, fonetik diperlukan untuk tujuan latihan berbicara, penyembuhan penderita tunawicara. Istilah-istilah yang paling sulit diingat dalam fonologi menurut saya yaitu apikodental, karena kata-katanya masih asing dalam berbahasa dan masih asing untuk diucapkan. Apikodental adalah bunyi bahasa, bunyi yang diucapkan dari ujung lidah dan gigi atas. Apikodental merupakan titik artikulasi yang dihasilkan oleh pertemuan ujung lidah atau apek dengan gigi atau dentum, sehingga nama bunyi yang dihasilkan dinamakan apikodental. Contoh apikodental pada bunyi T dan D. Pada kata T itu contohnya itu peta pada bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Jawa untuk kata D yaitu dawa gitu. Fonetik terdiri dari dua bagian, yaitu fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dihafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksikan oleh alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Ada 3 unsur penting ketika organ manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu yang pertama udara, yang ketiga artikulator, yang keempat titik artikulasi. Yang pertama udara yaitu sebagai penghantar bunyi, yang kedua yaitu artikulator, yaitu bagian alat ucap yang bergerak, dan yang ketiga yaitu titik artikulasi atau yang biasa disebut juga dengan artikulator pasif.
adalah bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester fonemik. Sekian dari saya, Hayatin Al-Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.